Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Silva Hasibuan, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan luar sekolah, di mana kita akan membahas mengenai profil tokoh yang merupakan tokoh dari komunikasi persuasi di masyarakat. Kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan seorang tokoh untuk melakukan komunikasi persuasi di masyarakat. Kita juga akan membahas mengenai komunikasi persuasi secara lisan dan tulisan dalam praktik PLS. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengungkap sebuah profil komunikator pada praktik pendidikan luar sekolah yang bernama Efrida Rahab. Tempat tanggal lahir Siabu 3 September 1987, alamat Hutaraja Tinggi, umur 32 tahun, status kawin, pekerjaan PLKB, jabatan sebagai sekretaris. Beliau telah menempuh pendidikan dari tahun 1993 sampai 1999 di SD Negeri 1 Hutaraja Tinggi, tahun 99 sampai 2002 di SMP Negeri 1 Sosa, tahun 2002 sampai 2005 di SMA Negeri 1 Sosa, tahun 2005 sampai 2008 di Akbit Harapan Mama Medan. Beliau juga telah bekerja di tahun 2009 bekerja di Rumah Sakit Umum Adam Malik, kemudian di tahun 2010 sampai sekarang bekerja sebagai sekretaris di BKKBN Kecamatan Hutaraja Tinggi. Kemudian yang kedua yaitu tahapan-tahapan komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan luar sekolah. Komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang dirancang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang komunikator. Sebelum komunikasi persuasi dilakukan, hal yang dirancang sebelumnya oleh komunikator adalah perencangan pesan-pesan yang akan disampaikan. Dalam hal ini berarti seorang komunikator tersebut harus mempunyai persiapan yang matang. Tahapan-tahapan yang dilakukan bertujuan agar kita lebih mudah mensosialisasikan atau melakukan komunikasi persuasi dengan harapan untuk mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat. Dengan tahapan-tahapan yang dilakukan, sebagai komunikator akan mampu lebih baik dan lebih terstruktur melakukan komunikasi-komunikasi yang diharapkan, dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku seseorang sebagai tujuan dari komunikasi persuasi tersebut. Dalam wawancara saya bersama narasumber saya, beliau telah melakukan beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh seorang komunikator sebelum melakukan komunikasi kepada para pendengarnya, agar hal ini dilakukan agar semua komunikasi yang dilakukan berjalan dengan lancar, efektif, dan dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Hal yang dilakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri. Perubahan yang kita lakukan harusnya kita lakukan dari diri kita sendiri terlebih dahulu, agar komunikan lebih mudah tertarik di dalam ruang lingkup perubahan yang kita lakukan, dan komunikan lebih mudah menerima dan mencontoh apa yang kita sosialisasikan. Kemudian yang kedua, dengan menginformasikan. Dalam hal ini, informasi yang disampaikan oleh komunikator adalah informasi yang benar adanya. Informasi ini dikemas sedemikian rupa agar penyampaiannya lebih menarik perhatian dari komunikan. Penginformasian ini dimulai dari orang-orang terdekat seperti tetangga dan keluarga. Kemudian yang ketiga, dengan menjelaskan. Dalam hal ini, semua informasi-informasi yang disampaikan oleh komunikator disampaikan dengan jelas. Pesan-pesan yang disampaikan harus lugas dan lengkap. Hal ini bertujuan agar apapun informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh komunikan. Kemudian yang keempat, dengan meyakinkan. Setelah komunikan memahami informasi-informasi yang disampaikan selanjutnya oleh komunikator harus bisa meyakinkan komunikan agar rasa saling percaya antara komunikan dengan komunikator mengenai pesan-pesan yang disampaikan dapat terwujud. Dengan demikian,
dari komunikan akan ada rasa yakin akan informasi-informasi yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang kelima, dengan membujuk. Dalam tahapan ini, komunikator harus mampu membujuk, dalam artian mengajak komunikan untuk mau melakukan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini, komunikan akan melihat bagaimana manfaat apabila ia melakukan sesuatu yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Apakah akan berdampak buruk bagi kehidupannya atau malah berdampak baik bagi kehidupannya. Kemudian yang keenam ataupun yang terakhir, mendapat persetujuan atau komitmen. Ini merupakan tahapan dari semua yang dilakukan oleh komunikator. Pada tahapan ini, kita dapat melihat bagaimana respon dari komunikan mengenai pesan-pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Respon yang diterima komunikator atas semua penyampaian yang dilakukan kepada komunikannya, yaitu antara respon, ya saya mau melakukan itu, atau tidak, saya tidak mau melakukan itu, sebagai keputusan yang diambil oleh komunikan tersebut. Nah, dari tahapan-tahapan di atas, kita dapat melihat bahwa semua tahapan-tahapan yang dilakukan atau yang dirancang oleh komunikator sudah terjadi atau sudah terbungkus secara terstruktur agar semua tahapan-tahapan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari komunikasi persuasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator tersebut. Pembahasan kita yang ketiga yaitu komunikasi persuasi secara tulisan dalam praktik pendidikan luar sekolah. Dalam pengaplikasian atau penerapan komunikasi persuasi terdapat dua bentuk komunikasi persuasi, yaitu komunikasi secara lisan dan komunikasi secara tulisan. Bentuk komunikasi yang disampaikan secara tulisan dapat berupa pamflet, poster, ataupun koran-koran. Nah, berikut merupakan contoh-contoh dari komunikasi persuasi yang saya ambil dari narasumber saya sebagai tokoh komunikasi persuasi. Nah, ini berupa beberapa poster yang disebar untuk melancarkan setiap komunikasi-komunikasi yang dilakukan. Poster-poster ini ditempel-tempel di daerah-daerah yang ramai oleh ibu-ibu, bapak-bapak, seperti di kedai kopi, di warung sayur, seperti itu. Nah, hal ini dilakukan maksudnya dengan adanya poster-poster ini disebarkan di setiap daerah. Itu diharapkan agar setiap tokoh penggerak dan pelopor memperoleh hasil yang bagus sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi dengan adanya poster-poster, dengan adanya pamflet-pamflet, dengan adanya berita-berita di koran secara tulis, diharapkan komunikan dapat lebih mengetahui bagaimana sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut, seperti itu. Nah, ini dilakukan agar setiap komunikasi atau informasi-informasi yang disampaikan oleh komunikator dapat berjalan dengan lancar. Kita akan membahas komunikasi persuasi secara lisan dalam praktik pendidikan luar sekolah. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan video-video YouTube, iklan TV, dapat juga dilakukan dengan penyuluhan. Nah, untuk tokoh saya atau tokoh yang saya ambil sebelumnya, beliau telah melakukan beberapa penyuluhan sebagai contoh dari komunikasi persuasi secara lisan yang dilakukannya di masyarakat. Salah satu contoh penyuluhannya yaitu penyuluhan pada setiap desa yang ada di Kecamatan Huta Raja Tinggi pada keluarga lansia. Hal ini dilakukan untuk menetapkan atau mengajak lansia untuk melakukan hidup sehat. Contoh kegiatan yang dilakukan berupa mengajak keluarga lansia untuk melakukan hidup sehat dengan cara melakukan senam rutin setiap minggunya. Kemudian yang kedua, penyuluhan pada setiap desa yang ada di Kecamatan Huta Raja Tinggi pada keluarga balita.
Contoh kegiatan yang dilakukan seperti penyuluhan kesehatan pada balita di posyandu dan juga imunisasi yang dilakukan secara rutin setiap bulannya di posyandu. Yang ketiga, penyuluhan pada setiap desa yang ada di Kecamatan Huta Raja Tinggi pada keluarga remaja. Contoh yang dilakukan seperti penyuluhan tentang pernikahan usia dini, seks bebas, dan penyuluhan tentang narkoba. Kemudian yang keempat, penyuluhan kepada setiap desa yang ada di Kecamatan Huta Raja Tinggi tentang keluarga sejahtera. Hal-hal ini atau penyuluhan-penyuluhan ini dilakukan agar setiap informasi-informasi yang dilakukan oleh komunikator dapat berjalan, dapat dipahami, dapat diikuti, dapat dicerna oleh masyarakat atau komunikan. Hal ini juga dapat membantu komunikator untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada komunikannya agar dengan tujuan agar mereka atau komunikator dapat mempersuasi masyarakatnya untuk melakukan hidup yang lebih baik. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, di mana kesalahan tersebut datangnya dari saya dan setiap kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.